Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat array dan menampilkan array 2 dimensi dengan tipe data double. Di sini kita akan tampilkan seperti ini. Dengan menggunakan tipe data double, kita akan membuat array 2 dimensi. Pertama kita lakukan adalah membuat project yang baru. Di sini kita pilih file, kemudian new project. Di sini kita pilih Java, kemudian Java application, dan langsung saja pilih next. Di sini kita berikan nama projectnya. Nama project yang kita berikan misalnya adalah array 2 dimensi. Di sini create main class-nya tidak usah di checklist karena kita akan membuat kelas yang manual. Kemudian pilih saja finish. Kemudian kita tunggu sampai projectnya telah selesai dibuat. Nah, di samping ini kita sudah dapat melihat project yang baru kita buat. Kemudian pada project ini kita klik 2 kali. Kemudian pada source patch cake ini kita klik kanan. Di sini kita pilih new, kemudian di sini kita pilih Java patch cake karena di sini kita akan membuat patch cake yang baru. Kita berikan nama patch cake-nya misalnya belajar array. Langsung saja pilih finish. Nah, di sini kita sudah membuat patch cake-nya. Nah, pada patch cake ini kita klik kanan, kemudian new, dan kita akan membuat kelas yang baru. Maka kita pilih di sini yaitu Java class. Kita berikan nama kelasnya array 2 dimensi tipe double. Kemudian langsung saja pilih finish. Nah, di sini kita sudah membuat kelas yang baru. Di sini komentarnya kita hapus saja. Di sini juga. Nah, di sini kita akan membuat metode main-nya dengan cara menulis psvm, kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat array 2 dimensinya yang bertipe double. Untuk membuat array tipe double, pertama kita deklarasikan tipe double-nya. Kemudian diikuti dengan kurung siku 2 kali. Di sini kita menggunakan kurung siku 2 kali karena array yang akan kita buat itu yaitu array 2 dimensi, mempunyai baris dan kolom. Kemudian sama dengan di sini kita tulis new, kemudian tipe datanya yang tadi yaitu double, kemudian kurung siku 2 kali, kemudian titik koma. Pada kurung siku pertama ini kita isi berapa banyak baris array yang kita buat. Misalnya kita tulis 3 baris karena yang akan kita buat array 2 dimensi yang mempunyai baris 3. Pada kolomnya juga kita isi 3, kemudian enter. Nah, di bawah ini kita akan mendefinisikan baris dan kolom array-nya. Di sini kita tulis, oh iya, kita lupa di sini memberikan nama array-nya. Harusnya dalam membuat array itu pertama kita tulis tipe datanya, kemudian kurung siku 2 kali dan diikuti dengan nama array-nya. Kita lupa tadi. Nama array-nya kita berikan misalnya
nilai ujian. Nah, sudah selesai. Nah, di bawah ini kita akan membuat baris dan kolom arraynya. Di sini kita tulis nama arraynya yaitu nilai ujian. Kemudian diikuti dengan kurung siku 2 kali. Di mana kurung siku pertama ini kita masukkan barisnya, jumlah barisnya. Kita ketahui bahwa baris pertama pada array itu indeksnya sama dengan 0. Dan juga pada kolom pertama, baris pertama indeksnya sama dengan 0. Maka selanjutnya sama dengan, kemudian elemen yang kita masukkan pada baris pertama dan kolom pertama di sini bisa kita lihat di sini. Kita copy saja. Untuk sementara kita taruh di sini. Nah, pada baris pertama, kolom pertama kita berikan nilai 3,45. Kita copy saja. Kemudian paste sebanyak berapa kolom yang kita buat pada baris pertama. Di sini kita ganti pada kolom K2 yaitu indeksnya sama dengan 1. Di sini juga pada kolom K3 indeksnya sama dengan 2. Di sini pada kolom K2 pada baris pertama kita berikan nilainya 4,56. Kemudian pada kolom K3 baris pertama kita berikan nilainya 7,45. Kemudian di bawah ini kita akan membuat lagi elemen baris arraynya yaitu baris K2, di mana baris K2 array itu indeksnya sama dengan 1. Nah, di sini kita masukkan nilai pada kolom pertama baris K2 yaitu 2,43. Kemudian kolom K2 baris K2 nilainya kita masukkan 6,34. Dan kolom K3 pada baris K2 nilainya kita masukkan 8,56. Nah, di bawah ini kita akan mendefinisikan baris K3 array 2 dimensi. Nah, di sini kita masukkan kolom pertama pada baris K3 nilainya yaitu 4,53. Kemudian pada kolom K2 pada baris K3 kita masukkan nilainya 3,65. Dan terakhir pada kolom K3 pada baris K3 kita masukkan nilainya 8,56. Nah, di sini kita sudah selesai membuat arraynya. Selanjutnya kita akan menampilkan array 2 dimensi yang bertipe double ini. Di sini kita sudah bisa hapus. Di mana cara yang akan kita gunakan untuk menampilkan array 2 dimensi tipe double ini akan menggunakan 2 cara untuk menampilkan array 2 dimensi ini. Kita sort dulu, kemudian tab. Sini kita tandai cara yang pertama. Kemudian pada cara yang pertama ini kita menggunakan cara yang standar menggunakan for. Di sini kita tulis for, kemudian buka kurung, kemudian integer, di mana i sama dengan 0. Dan i kurang dari nama arraynya dot length.
Nah, di sini kita menggunakan kurang dari nilai uji yang .length agar di sini kita bisa lihat lebih dinamis. Kemudian koma, buka kurung, kemudian enter. Di sini kita menggunakan lagi for untuk kolomnya, for integer j, kemudian j sama dengan 0, dimana j kurang dari nilai uji yang .length. Kemudian j++. Di sini kita buka kurung kurawal lagi, kemudian enter. Di sini kita tulis south, kemudian tab. Nah, di sini yang akan kita print yaitu nama arraynya, nilai ujian, kemudian kurung siku 2 kali, dimana kurung siku pertama menyatakan baris yaitu i, dan kurung siku kedua menyatakan kolom yaitu j. Kemudian tambah, kemudian kita buat petik 2, kemudian spasi agar tampilannya nanti lebih rapi. Nah, di sini kita enter lagi, kita tulis south, kemudian kita klik tab. Nah, di sini gunanya untuk meng-enter pada array 2 dimensi yang kita buat. Nah, karena di sini kolomnya tidak menggunakan baris untuk kolom, jadi kita hapus saja ln-nya ini. Nah, di sini kita sudah membuat untuk menampilkan array yang kita sudah buat. Di sini merupakan cara yang pertama. Kita sudah selesai untuk menampilkan array 2 dimensi yang bertipe double. Untuk melihat hasil outputnya yang menggunakan cara yang pertama, kita klik kanan, kemudian pilih run file. Di sini kita lihat apakah cara yang pertama kita gunakan ini berhasil atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, di bawah ini kita bisa lihat, hasil outputnya. Nah, pada baris ketiga ini hasilnya tidak ada atau 0,0. Kita lihat permasalahannya di mana. Oh iya, di sini harusnya pada baris ketiga itu indeksnya sama dengan 2. Maka output yang kita hasilkan tadi tidak terbaca karena di sini kita tidak gunakan 2. Kita run kembali untuk melihat apakah hasilnya sudah benar. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan outputnya sesuai dengan yang kita jadikan referensi tadi ini. Nah, di sini kita sudah berhasil sesuai dengan array-nya, yaitu array 2 dimensi. Selanjutnya kita akan menampilkan
array 2 dimensi bertipe double ini dengan menggunakan cara yang kedua. Di sini kita copy saja. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita akan menggunakan perulangan for each. Di sini kita tulis for, kemudian buka kurung. Di sini kita masukkan tipe data sesuai dengan tipe data yang kita gunakan pada saat membuat array di atas. Di sini kita tulis nama di sini kita tulis tipe double-nya. Kemudian kurung siku, karena di sini kita menggunakan for untuk baris. Kemudian kita tulis namanya baris, kemudian titik 2, kemudian nama arraynya. Nama arraynya tadi yaitu nilai ujian. Kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian enter lagi. Di sini kita menggunakan for each untuk kolomnya for. Kemudian buka kurung, tipe data double-nya. Di sini kita tidak menggunakan lagi kurung siku karena di sini for ini digunakan untuk kolomnya. Di sini kita namakan misalnya elemen, kemudian titik 2, kemudian barisnya. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi, kemudian enter. Di sini kita sort, kemudian tab. Nah, di sini yang kita print, di sini yang kita cetak adalah elemen. Kemudian ditambah petik 2, kemudian spasi. Nah, kemudian kita enter bagian di sini. Di sini kita hapus saja ln-nya karena di sini digunakan untuk kolom. Kemudian kita tulis sort, kemudian tab. Nah, di sini kita sudah di sini kita sudah menggunakan cara yang kedua untuk menampilkan array 2 dimensi. Untuk melihat apakah cara yang pertama dan kedua ini menghasilkan output yang sama, kita run file. Nah, kita tunggu sebentar untuk melihat apakah hasil output pada cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama. Nah, di bawah ini kita bisa lihat bahwa cara yang pertama dan cara yang kedua kita gunakan itu mempunyai hasil output yang sama. Nah, untuk menampilkan arraynya, untuk menampilkan array 2 dimensi tipe double ini kita sudah selesai. Kemudian pada bagian ini merupakan cara yang kita gunakan untuk membuat array tadi. Kemudian kita akan menggunakan cara yang kedua untuk membuat array tipe. Di sini kita akan membuat array dengan array 2 dimensi dengan tipe double dengan menggunakan kurung kurawal. Di sini kita hapus saja. Untuk membuat array dengan kurung kurawal, kita buka kurung kurawal di sini, kemudian enter. Di sini kita buka kurung kurawal lagi untuk membuat atau untuk mendefinisikan baris pertama array 2 dimensi yang akan kita buat. Di sini pada baris pertama, kolom pertama, nilainya yaitu 3,45. Kemudian dipisahkan dengan koma setiap nilai atau setiap kolom pada baris yang kita dah definisikan. Kemudian
nilai pada kolom kedua baris pertama yaitu 4,56. Kemudian pada kolom ketiga baris pertama nilainya kita masukkan 7,45. Kemudian di sini kita koma, kemudian enter lagi. Nah, di sini kita akan membuat atau mendefinisikan baris yang kedua dengan cara membuka kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan nilai kolom pertama pada baris kedua yaitu 2,43, kemudian kita masukkan nilai kolom kedua pada baris kedua yaitu 6,34. Selanjutnya kita masukkan nilai kolom ketiga pada baris kedua yaitu 5,25. Di sini koma lagi. Nah, enter lagi. Di sini kita akan membuat lagi atau mendefinisikan kembali baris yang ketiga pada array 2 dimensi ini. Pada kolom pertama pada baris ketiga kita masukkan nilainya 4,53. Kemudian pada baris kedua pada kolom kedua pada baris ketiga nilainya yaitu 3,56. Kemudian koma, dan terakhir kita memasukkan nilai kolom ketiga pada baris ketiga nilainya yaitu 8,56. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, untuk membuat array dengan cara yang kedua kita gunakan ini telah selesai. Untuk melihat apakah hasilnya sama dengan cara membuat array yang kita lakukan pertama tadi, yaitu kita dapat melihat dengan merun file. Nah, di sini kita akan lihat bahwa apakah hasilnya sama cara membuat array yang pertama dan kedua kita lakukan. Nah, di bawah ini kita dapat melihat bahwa kita membuat array dengan cara yang pertama dan yang kedua itu punya hasil yang sama. Nah, demikianlah praktek membuat dan menampilkan array dengan array 2 dimensi dengan tipe double. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.